berdoa sama-sama Bapak Ibu. Jadi jujur, J yang pertama, saya berharap kepada semua siswa yang saya ajar di sekolah, saya berikan ilmu pengetahuan di sekolah, saya berharap mereka jangan menyia-nyiakan waktu. Ya, jadi J yang pertama saya tulis di situ adalah jangan sia-siakan waktu ya, Nak. Gitu. Kemudian U yang kedua itu sia-siakan waktu untuk apa? Untuk terus belajar. Ya. Kemudian J yang kedua, saya berharap juga dengan tidak menyia-nyiakan waktu, terus belajar, akhirnya siswa bisa menjadi lebih kreatif, inovatif, dan disiplin. Kemudian U yang kedua, di antara kata jujur tersebut, saya mengarahkan siswa untuk selalu mengutamakan mengerjakan semua tugas dan kewajiban sebagai siswa pastinya dengan penuh rasa tanggung jawab. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, di kalimat U yang kedua ini mengandung makna yang sangat besar. Jadi artinya kalau kita sudah berharap siswa dengan penuh rasa tanggung jawab, berarti di situ akan benar-benar kita akan mengharapkan siswa tanggung jawab atas semua kewajiban sebagai siswanya. Oh iya, makasih. Bingung yang mana? Habis dari laptop. Iya, mohon maaf. Baik, kemudian R yang ada di kata jujur tersebut, di situ kita sebagai guru, saya terutama yang sudah merumuskan kata R ini, huruf R ini adalah raihlah masa depan yang cemerlang. Ya, itulah rumusan dari kata jujur yang sudah saya buat. Mudah-mudahan makna yang terkandung di kata jujur ini juga bisa kita harapkan sebagaimana mestinya. Baik. Kemudian sebentar Bapak Ibu. Iya. Nah, ini kita tahu bersama, kita juga merasakan bersama Bapak Ibu, kita sama-sama menjadi pendidik selama masa pandemi ini terasa sekali bedanya pada saat offline ya. Jadi sekian hari dalam 1 minggu saya berupaya untuk menanamkan karakter jujur menjadi bagian yang utama, yaitu di mana pada saat kita memulai belajar, saya sebagai guru yang saya terapkan, yang selalu saya terapkan, yaitu adalah bagaimana kita memulainya dengan selalu memperhatikan jumlah. Jadi kalau misalnya yang sudah join berapa, kemudian di situ kita cocokkan juga dengan yang sudah izin berapa orang, izin karena sakit, karena ada satu urusan keluarga misalnya, kemudian ada kegiatan sekolah dan sebagainya. Nah, bukti-bukti yang tersebut itu akan saya cocokkan dengan jumlah yang ada di kelas tersebut. Kalau sudah misalnya memang benar-benar cocok angkanya, berarti itu sudah pasti ini adalah anak-anak yang memang benar-benar asli berada di kelas ini. Itu yang saya terapkan Bapak Ibu dalam kegiatan KBM daring. Untuk apa? Tujuannya adalah kita harus mewaspadai. Selain kita berharap siswa jujur, sudah on cam, seperti dalam foto yang di hari Senin, ini contohnya di hari Senin Bapak Ibu, kalau di SMA 1 ada pakaian putih abu-abu, kemudian ada alma mater. Saya berharap dengan situasi jarak jauh seperti ini kita tidak bisa melihat langsung, saya hanya berharap mereka benar-benar dalam kondisi sudah siap belajar. Nah, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, makanya salah satu yang biasa saya terapkan yaitu saya betul-betul menginginkan mereka sudah dalam kondisi siap dengan pembuktian bahwa mereka-mereka yang ada di room sudah berpakaian lengkap, rapi, mungkin kalau sepatu kita maklumi tidak perlu dipakai, tapi minimal sudah dengan kelengkapan sesuai harinya, begitu. Nah, ini kalau ini hari Senin, ini hari Selasa, ya. Jadi kalau di SMA 1 hari Selasa pakaiannya seperti ini, jilbabnya merah hati, pakaiannya seperti ini, dan saya juga berupaya untuk selalu melihat mereka, menegur mereka kalau misalnya
mereka tidak jujur, itu bukan terus stop, tapi saya berupaya untuk memberi satu pertanyaan dalam bentuk lain yang akhirnya mereka bisa jujur. Ibu, saya tadi ke kamar mandi dan sebagainya. Tapi dengan cara-cara saya sendiri, insya Allah semua yang kita harapkan untuk karakter jujur bisa pelan-pelan, bisa terus-menerus menjadi lebih baik. Oke. Kemudian ini yang hari Rabu, kemudian ini yang hari Kamis. Nah, sedikit untuk yang hari Kamis, Bapak Ibu. Kebetulan di SMA 1 saya sedikit berbagi, boleh MD ya? Ya. Jadi di kelas kelompok belajar cepat di SMA 1 itu memang jumlahnya cuma sedikit. Nah, kenapa di sini saya tampilkan di hari Kamis? Memang secara realita saya mengajar di hari Kamis itu hanya dengan murid 1 orang. Jadi ini adalah siswa kelas KBC, kelompok belajar cepat, yang memilih lintas minat ekonomi. Kebetulan saya guru ekonomi dan PAWAS ini adalah satu-satunya yang memilih lintas minat ekonomi, dan saya tetap dengan kondisi yang sama. Jadi artinya kalaupun misalnya di Meet itu dengan jumlah yang banyak tetap dengan pemberlakuan yang sama juga, bahwa dengan 1 orang tidak hanya dikasih tugas, tapi tetap kita menjelaskan walaupun hanya 1 orang, pemandangan seperti ini yang saya lakukan. Jadi tidak ada pembedaan jumlah banyak atau sedikit, kita tetap melihat kondisi, tidak ada pembedaan, begitu Bapak Ibu. Kemudian ini masih masuk waktu saya memberikan ke PAWAS. Nah, ini hari Jumat Pramuka juga saya berupaya untuk selalu menunjukkan bahwa anak-anak dalam posisi siap dan selalu harus jujur dalam memberikan satu alasan dan sebagainya, begitu. Nah, baik Bapak Ibu, kita sudah berupaya supaya anak kita jujur, mengatakan yang sebenarnya, memberikan alasan yang sebenarnya. Alhamdulillah kita juga sebagai Bapak dan Ibu guru yang setiap harinya memberikan pembelajaran, baik bisa kalau di SMA 1 kita ada jadwal, kita bisa ada jadwal pas kebetulan di rumah, berarti kita kondisinya di rumah. Kalau di sekolah berarti di sekolah. Terutama pakaian. Jadi kalau penekanannya siswa harus berpakaian rapi, kita juga berusaha untuk selalu rapi walaupun kita juga berada di dalam rumah saja. Benar. Setuju ya Mantap. Bapak Ibu. Setuju Ya. sekali. Jadi artinya kita tidak hanya menginginkan, tapi kita juga harus membuktikan dengan yang kita sampaikan. Ya. Seperti yang ada di kamarnya Bu Ratna ini ya, keren sekali ya. Memang supaya memang benar-benar menjadi sebuah kelas pembelajaran ya. Lanjut Bu Erna. Terima kasih MD. Ya. Nah, kata jujur yang saya sudah upayakan, salah satu contohnya yang sudah saya di sini mencoba untuk mengintegrasi ke mapel saya, khususnya salah satu KD saja ya MD ya. Di sini saya hubungkan dengan jujur itu seharusnya bagaimana sih. Nah, kebetulan materi di kelas 12 itu tentang 12 ya, ekonomi, akuntansi, itu ada mata pelajaran yang namanya siklus akuntansi perusahaan jasa. Kalau kita berbicara tentang siklus akuntansi perusahaan jasa, akuntansi sendiri pasti biasnya yang terpikir itu adalah masalah tentang kegiatan laporan keuangan. Nah, jujur di sini kita berupaya untuk mengatakan kepada anak, kalau nanti kalian akan diamanatkan untuk menjadi bagian yang mengurusi keuangan, upayakan semuanya adalah dalam kondisi aman-aman saja. Artinya, materi saya ini sudah memberi pelajaran bahwa tidak ada sebenarnya laporan keuangan itu salah. Yang ada, mohon maaf, itu yang membuat salah itu adalah yang membuat laporannya. Tapi kalau laporan keuangan sebenarnya tidak ada yang salah. Jadi penerapannya yang salah. Contoh, kita semua tahu tiap hari kita membeli, ada penjual, ada pembeli, begitu istilahnya kalau dalam ekonomi, berarti ada terjadinya transaksi, kemudian kita masukkan membuat jurnal umumnya, kemudian kita pindahkan data yang dari jurnal umum ke buku besar, ke neraca saldo, ke jurnal penyesuaian, ke kertas kerja, sampailah nanti pada ke neraca dan arus kas. Kondisi itu tidak bisa direkayasa. Jadi saya menekankan kepada siswa, tolong kalau misalnya kita nonton televisi, ternyata di situ ada
ada seseorang yang dinyatakan bersalah karena menggunakan uang negara, menyalahgunakan uang negara, itu sebenarnya bukan materi ilmu laporan keuangan yang salah, tapi oknumnya yang salah menerapkannya. Begitu MD, kiat-kiat mengajak anak untuk berbuat selalu jujur dalam setiap kesempatan. Ya, siap. Kemudian ini kalimat yang sudah ada di slide ini, saya membuatnya seperti ini. Kalau kita berbuat jujur, itu pasti melegakan. Berkata jujur, itu pasti membahagiakan. Kemudian jadi orang jujur, itu pilihan. Mudah-mudahan kita pilihannya sama ya Bapak Ibu. Pilihan kita adalah jadi orang jujur. Kemudian harapan sesuai yang MD bimbing. Jadi di situ kita juga sama-sama, ini harapan saya terutama dengan slide yang saya tampilkan, semoga dengan terbentuknya karakter jujur kepada siswa untuk selalu jujur dalam segala hal, pasti akan mengantarkan siswa tersebut menjadi seorang yang penuh keteladanan. Masya Allah. Ya. Kemudian keinginan saya pribadi sebagai guru, mudah-mudahan keinginan kita kurang lebih sama, Bapak Ibu. Semoga pemerintah dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sayang sekali Bapak Alimuddin belum bisa hadir ya MD ya. Belum, Saya karena masih berharap dalam beliau perjalanan. bisa mendengarkan. Jadi selalu bersinergi, memperhatikan pendidikan yang tepat sasaran, sesuai dengan harapan, untuk mencerdaskan generasi muda menjadi generasi emas yang membanggakan bangsa dan negara Indonesia. Oke. Itulah yang bisa saya sampaikan MD dengan waktu yang disediakan buat saya. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini sekiranya ada manfaatnya buat Bapak Ibu sekalian yang ada di room ini, itu berarti atas bimbingan yang Maha Kuasa. Kalau sekiranya ada salah-salah kata, hilap maupun kesalahan, itu berarti dari saya pribadi. Sekali lagi terima kasih, semoga kita sehat semua. Ya, menjadi bagian guru yang selalu belajar dan akan menjadi lebih hebat dari sekarang. Terima kasih, salam sehat semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Tolong tekan-tekan itu stikernya yang ada di video Bapak dan Ibu untuk stiker give a big round of applause. Atau bisa juga bertepuk tangan seperti ini. Jadi Bapak Ibu kita santai-santai aja. Yang jelas ini semua kita rancang dan kita desain supaya kita bisa berbagi tapi dalam situasi yang sersan serius tapi santai aja Bapak Ibu, tidak ada ketegangan di antara kita. Seperti kata Bapak tadi, tidak ada dusta di antara kita, yang ada hanya apa? Hanya jujur. Oke, itu adalah harapan, itu adalah keinginan, dan itulah yang menjadi cita-cita kita semua, bahwa kita harus mengupayakan anak-anak agar menjadi pribadi dengan karakter jujur, karena itu adalah fondasi pertama ketika kita akan melihat anak-anak sukses di masa depannya. Sekali lagi, beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Ratna. Bapak Ibu, ditahan dulu ya pertanyaannya, tahan. Jangan kemana-mana, karena kita akan mendengarkan dulu Ibu Hijrah yang akan berbagi tips gitu untuk menulis karya inovatif. Silakan Bu Hijrah, 10-15 menit. Terima kasih, Budaya. Bu Hijrah masih berada di sekolah, Bapak Ibu. Betapa luar biasanya beliau ya, dalam memberikan pelayanan maksimal ini kepada peserta didik dan juga guru hebat Kaltim. Silakan Bu Hijrah, di slideshow aja Bu. Mana sudah diterima? Ya, sudah. Gambarnya? Oke. Gini aja ya Bu, biar gampang ya. Oh iya boleh. Ya. Udah di slideshow. Sudah terlihat Ibu? Sudah terlihat. Sudah. Silakan Ibu Hijrah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Alhamdulillah di suasana yang cerah ini ya, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat hadir dan berjumpa kembali ya di ruang yang penuh barokah dan bermanfaat ya, dan alhamdulillah kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Nah itu yang paling penting Budaya ya, sehat. Nah itu.
Kemudian di sini saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak Ibu yang hebat ya, karena bisa hadir ya di ruang ini ya dengan penuh bahagia ya. Begitu juga Bu Daeng Suryani, terima kasih banyak Sama-sama, Bu. memberikan saya ruang dan waktu ya sehingga saya bisa juga ikut berbagi sedikit pengalaman saya tentang dunia tulis menulis ya. Meskipun saya menyadari bahwa apa yang saya miliki ini bukan sesuatu hal yang luar biasa. Namun saya percaya dan yakin bahwa sedikit apapun yang ilmu pengetahuan yang kita berikan ya atau kita bagikan ke orang lain, selagi kita ikhlas memberikannya, insya Allah ya itu akan besar manfaat yang didapatkan. Seperti yang diamanahkan kepada saya ya oleh Bu Dayang, saya di sini akan berbicara tentang karya inovatif. Ya, dengan judul Trik Jitu Menulis Karya Inovatif. Tentunya ala Bu Hijrah ya, ala saya. Ya. Baik, nah seperti yang kita ketahui ya Bapak Ibu, karya inovatif itu adalah sebuah karya hasil pengembangan dari ilmu pengetahuan atau teknologi seni yang tentunya bermanfaat bagi para pendidik ya dan juga masyarakat. Nah, berdasarkan buku panduan naik pangkat ya yang saya pelajari, saya cermati, karya inovatif ini sebenarnya banyak jenisnya ya. Ada karya inovatif berupa laporan alat pelajaran, ya alat praga, ya benar ya Bu Daeng ya. Terus ada laporan praktikum ya. Teknologi tepat guna, kalau tidak salah itu ya. Kemudian video pembelajaran. Nah, kebetulan saya ya banyak memproduksi karya inovatif yang kaitannya dengan bidang seni. Nah, alhamdulillah karya-karya yang saya produksi ini, alhamdulillah sudah dipublikasi dan dibukukan. Dan juga ber-ISBN tentunya. Nah, karya-karya inovatif yang saya tulis ini, Bapak Ibu, yang seperti saya bilang tadi ya, banyak berkaitan langsung dengan bidang-bidang seni seperti seni menulis puisi, ya kan? Kemudian seni menulis cerpen, itu ada seni menulis esai, ada juga memoir, bahkan sudah sampai pada tahap novel. Alhamdulillah saya termasuk orang yang sangat mencintai dunia menulis. Oleh karena itu saya juga tidak menyadari karena mungkin senang menulis, akhirnya buku saya ya lumayan lah ya untuk menjadi koleksi itu lumayan ya bisa dibilang ada beberapa lah. Nah itu. Nah, sebelum saya memberikan sedikit pengalaman saya, kenapa saya bisa banyak ya mengoleksi buku dan kebetulan buku-buku yang saya koleksi itu memang karya saya sendiri ya. Di sini saya memiliki motivasi ya dari tulisan Bapak Pramudia Anantatur. Di sini dijelaskan ya, orang boleh pandai setinggi langit, tapi ini ya Bu Dayang, saya ini aja Bu Dayang ya, saya supaya kelihatan semua ini ketutup ini tulisan slideshow ya. Iya. Coba Bu Hijrah di slideshow aja di sini. Ini yang ada gambar gelas, di bawah itu ada notes, komen, terus ada titik, ada kotak ini ya. Iya. Ini ya notes, ini, komen. Ini ada titik 4 ya. Di bawah lanjut terus lagi sebelahnya lagi. Ini. Ya, oke. Itu ya. Oh, iya.
Nah, ini ya. Ah, Ya, agak lumayan terlihat semuanya nih ya. ya, sudah. Nah, di sini ada tulisannya, kalimat motivasi yang menurut saya ini sesuai dengan apa yang saya rasakan ya. Jadi bunyinya seperti ini. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Nah, kata-kata ini seolah ingin menafsirkan bahwa ketika seseorang memiliki ilmu pengetahuan yang banyak ya, atau wawasan yang luas, namun ketika seseorang tersebut ilmu pengetahuannya tidak diaktualisasikan dalam bentuk tulisan, maka seseorang tersebut akan meninggalkan napak tilas ya, atau jejak-jejak yang kosong karena tidak memiliki histori dalam kehidupannya. Nah, meskipun mereka memiliki banyak prestasi. Nah, untuk itu Bapak Ibu ya, kenapa kita perlu menulis? Karena menulis itu seperti yang dijelaskan di dalam kalimat motivasi oleh Pramudia Ananta ya, yang mengatakan bahwa ketika kita menulis kita memiliki sebuah histori atas sejarah perjalanan hidup ya, di mana perjalanan atau histori sejarah perjalanan hidup itu insya Allah akan dikenang oleh anak cucu kita ya kan. Nah, meskipun kita sudah pergi ya, meninggalkan dunia fana ini, nah anak-anak kita, cucu-cucu kita ini bisa mengenang kita melalui tulisan-tulisan abadi kita. Jadi seperti itu. Baik Bapak Bu, di sini ada trik ya, trik atau cara saya menggelorakan diri saya untuk senantiasa menulis. Di sini ada, saya pencet apa ini ya? Di next. Ya, ini ada coba tadi Bu Hijrah. Ya, tadi klik yang ada panah di bawah. Atau enter aja ya? Ya, enter aja ya. Ya, ini. Oke. Ya, ini ya. Baik, Bapak Ibu, ini saya pindahkan di sini dulu. Nah, senang menulis. Di sini saya menulis kata senang menulis. Kenapa? Karena tulisan ini juga seolah membuat saya menjadi orang yang menghargai diri sendiri untuk selalu ingin menulis. Nah, makanya tulisan senang menulis ini sering kali saya ucapkan ya. Nah itu. Nah menurut saya kenapa saya senang menulis? Menulis itu menurut saya sesuatu hal yang mengasihkan. Ini menurut saya. Ya, kemudian menulis itu bentuk lain dari refreshing hidup. Nah, ini menurut saya. Kenapa saya mengatakan bahwasannya menulis itu adalah sesuatu hal yang mengasihkan, ya, kemudian adalah juga bentuk lain dari refreshing hidup. Saya menganggap menulis itu adalah sesuatu hal yang membuat kita itu menjadi orang yang punya teman gitu loh. Ketika kita merasa suntuk, ketika kita merasa keletihan, tapi tidak tahu kenapa. Ya, dengan menulis itu saya merasa sehat. Ini saya loh ya. Ini. Bu Hijrah, mohon maaf waktunya tinggal 3 menit lagi. Oh iya, baik-baik. Saya langsung aja ya Bu Dayang ya. Nah, di sini ada tips atau bagaimana saya menggelorakan diri saya untuk senantiasa menulis. Yang pertama itu jadikanlah menulis sebagai hobi. Nah, menjadikan diri kita hobi untuk selalu menulis itu karena kita senantiasa harus mencintai atau senang ya dengan kegemaran kita menulis ya. Ciptakan rasa senang di dalam diri kita ya, dan pada akhirnya kita bergairah untuk menulis. Nah itu. Jadi memang awal dari menulis kita memang harus mencintai atau menciptakan diri kita untuk selalu senantiasa senang dengan menulis ya. Kemudian yang kedua, mulailah menulis dengan karya yang paling mudah. Banyak orang yang beranggapan bahwa menulis itu susah, padahal sebenarnya tidak. Kita bisa memikirkan untuk tulisan-tulisan yang paling mudah yang kita pikirkan. Misalnya aja saya ambil contoh puisi.
Nah, kenapa saya menyarankan untuk menulis puisi ya sebagai bagian permulaan kita untuk menulis? Karena puisi itu sendiri adalah tulisan yang memang diungkapkan oleh penulisnya sebagai apa ya, bagian dari perasaan. Nah, dengan menulis puisi, rasa yang mengalir dalam diri itu akan terungkapkan begitu saja. Nah, ini. Nah, sebenarnya budaya saya di sini juga mau berbagi tentang bagaimana sih menulis puisi ya yang berkualitas sesuai dengan bidang ilmu yang saya punya. Cuman karena keterbatasan waktu, mungkin saya langsung saja ya ke tips yang berikutnya. Kemudian percaya diri dan yakin. Nah, ketika kita percaya diri dan yakin akan tulisan kita, ini yang akan memancing ya diri kita untuk selalu candu ingin menulis. Nah, itu. Nah, ketika kita sudah menjadi orang yang candu menulis, nah ini kita sudah bisa apa ya, pamer karya. Nah, cuma pamer karya di sini bukan apa ya, sombong ya budayanya, tapi dengan karya-karya yang kita miliki ini kita bisa berbagi dengan orang lain, berbagi ilmu, dan juga insya Allah ilmu-ilmu yang kita berikan ini tentunya bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, berikutnya, slide yang berikutnya. Gimana lagi nih? Bentar ya. Ya, Nah, oke, ini aja di cover kursor yang sebelah kanan bisa ditekan. Nah, ini ya. Ini ya. Ya. Nah, ini. Ya. Ini saya maaf ya. Nah, ini. Nah, ini galeri ya, karya-karya saya yang alhamdulillah sudah terkumpul, terbit tanpa sengaja. Saya tidak menyadari kalau buku saya sudah, ya, alhamdulillah sudah seperti ini gitu loh. Iya. Alhamdulillah. Nah, ini sebenarnya saya mulai menulis itu tahun 2016, kemudian terbit di tahun 2017 ya budayanya, melalui puisi berjudul apa ini, Di Balik Tirai Hati. Di Balik Tirai Hati ini puisi ya, yang Bu Hijrah, nanti kalau ada Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang karya Bu Hijrah, ya ini nih puisi-puisi saya, iya. Terima kasih. Kemudian terakhir budayanya, mohon maaf. Nah, ini saya boleh baca puisi ya? Boleh. Mumpung ada Pak Alimuddin, harus hibur ini. Assalamualaikum Pak Alimuddin, ini Bu Hijrah. Maaf ya, kebetulan saya itu puisi ya. Selain senang menulis, saya juga suka membaca puisi ya. Nah, ini salah satu karya saya ya. Silakan dihadiahkan untuk semua guru yang ada di sini dan juga Pak Alimuddin. Silakan Bu Hijrah. Kita hitung dari sekarang 1, 2, 3. Sepucuk surat cinta, buah karya Hijrawati. Seuntai lembaran putih menggores pena. Barisan kata menyimpan sejuta makna. Menggema di sanubari, meniupkan aroma kesejukan. Cinta laksana Dewi dan Arjuna berkelana. Seuntai lembaran putih menggores pena. Air puitis bertebaran di lautan cinta, mengirimkan pesan rindu. Melalui goresan cinta yang terukir dalam lembaran putih, kusandarkan hatiku pada bayang-bayang semu. Di batas rindu, ku berlabuh. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Bu Hijrah. Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buru-buru sayang, buru-buru jadinya. Ya apa-apa Bu Hijrah, luar biasa. Tapi saya sudah merasakan sensasi perasaan dan hatinya Bu Hijrah yang ada dalam puisi tersebut. Mengapa kita buru-buru Bu Hijrah? Karena Pak Alimuddin sedang dalam perjalanan menuju ke satu tempat dan siap mengabdikan diri kembali untuk dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alimuddin yang terhormat. Salam sehat Bapak. Salam teman-teman semua. Salam sehat. Ya, ini mohon Bapak, maaf. luar biasa. Saya sebentar lagi harus melanjutkan penerbangan ke Balikpapan dari Jayapura transit
lanjut lagi dari tanah Papua. Mhm. Mohon maaf saya pakai handphone jadinya nih. Iya, nggak apa-apa, Pak. Bapak ini Aduh. luar biasa, selalu Mantap. mendukung kita. Bikin baper tuh anunya Bu Hijrah tadi. Iya. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. singkat ini terima kasih bisa bergabung dengan rekan-rekan semua dan saya bangga bisa diajak terus. Walaupun kali ini saya tidak bertanggung jawab karena saya tidak bisa menyusun jadwal penerbangan gitu. Nggak apa-apa, Pak. Seperti Pak itu. Rimudin, mohon maaf sebentar. Tadi juga ada Ibu Ratna Ardiana yang membahas tentang salah satu profil pelajar Pancasila, yakni kejujuran. Bagaimana kita bisa menggagas nilai kejujuran dalam kelas. Nah, yang kedua dari Bu Hijrah juga tentang karya inovasi puisi. Silakan, Pak. Yang terakhir yang sempat saya baca punya Bu Hijrah ya, saya sependapat dengan itu dan saya ini mohon maaf, saya ini termasuk banyak bermimpi. Artinya saya termasuk banyak tidur. Saya banyak tidur, saya bermimpi, tetapi ada kelemahan saya. Ketika saya sudah malas untuk menulis, tetapi suatu ketika saya ngiri, ketika apa yang saya temukan itu, apa langkah-langkah yang saya temukan itu ternyata muncul setelah 2 tahun kemudian. Tapi ada kebanggaan di diri saya sendiri karena saya bukan orang yang mengejar popularitas. Saya bangga bahwa saya sesungguhnya sudah melaksanakan itu dari sekian tahun yang lalu ya. Oleh karena itu bahwa apapun yang kita lakukan, apalagi terkait dengan yang namanya inovasi, inovasi itu bisa ditulis bisa dengan langsung praktek gitu ya. Di dalam pemerintah kita itu seperti itu. Tetapi saran saya bahwa apapun sekecil apapun itu sebaiknya didokumentasikan. Zaman dulu saya rajin menulis di Kaltim Pos, kalau Bapak Ibu sekalian buka itu saya sering menulis segala macam itu walaupun dibantah tapi 3 tahun kemudian ternyata diikuti oleh pemerintah. Nah sekarang catatan kita di jejak digital tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Jadi manfaatkanlah hal-hal yang baru itu untuk diinformasikan kepada masyarakat yang luas sehingga yang disampaikan Bu Hijrah tadi tidak kehilangan jejak lah gitu ya. Seperti itu yang sempat saya dengar. Yang kedua, profil pelajar Pancasila. Nah ini juga ngarang-ngarang budaya. Profil pelajar Pancasila saya tuh kok menyimpulkan simpel sekali, tidak dengan teoritis dan lain-lain, tetapi bagaimana pertama peserta didik itu memahami apa dulu Pancasila itu. Oleh karenanya di Penajam Pasir Utara, ini sekaligus saya cerita di Penajam Pasir Utara, guru-guru saya memang belum saya evaluasi, tapi saya yakin dan percaya guru-guru saya pasti melakukan itu. Setiap jam pelajaran dimulai, itu wajib mereka menyampaikan salah satu butir-butir Pancasila kepada peserta didik setiap hari, setiap pergantian mata pelajaran. Dan saya percaya dengan itu bahwa tidak mungkin anak-anak melakukan pemahaman-pemahaman tanpa kita ajarin bagaimana memahami, paling tidak mengetahui dulu. Oleh karenanya dalam profil pelajar Pancasila seyogyanya kita termasuk pemerintah pusat tidak hanya membuat konsep, tapi harus ada aksi nyata. Ini apa sih yang harus kita lakukan? Kata kuncinya adalah Pancasila. Pancasila kita sudah tahu 5 sila. Kemudian ada 45 butir. Nah, kalau kita tidak menyampaikan kepada generasi kita, maka kecenderungan di masa remajanya nanti akan dengan mudah dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh radikal. Oleh karena itu kalau boleh nih, walaupun saya sudah sampaikan di kementerian, tapi mereka mungkin menanggapi dengan teori dan lain-lain, dengan aturan. Barangkali kita tidak dilarang oleh negara untuk masing-masing kita masifkan seluruh Indonesia, paling tidak kita di Kalimantan Timur, bahwa setiap ingin memulai mata pelajaran sampaikanlah satu butir Pancasila itu. Apakah diambil dari sila pertama dan seterusnya, sehingga itu akan menjadi darah dagingnya anak kita. Jadi generasi kita adalah generasi yang betul-betul Pancasila, bukan sekedar dia membaca Pancasila dan lain-lain. Bapak Ibu boleh lihat sekarang ketika P4, BP7 itu dihapuskan, maka generasi kita yang usia 20 tahun, 20 tahun saat ini adalah orang-orang yang tidak pernah diajarin Pancasila seperti zaman-zaman kita zaman dahulu itu. Mana yang baik? Tentu semuanya baik. Tetapi sepanjang kita masih meyakini bahwa falsafah hidup kita adalah Pancasila, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah Pancasila, maka bagi saya tidak ada alasan untuk tidak mengajarkan itu kepada peserta didik. Ada pengalaman saya di PPU, ketika saya masuk kelas 9 ya, itu tidak hafal teks proklamasi. Sedih saya sebagai kepala dinas,
Loh, terus kita profil Pancasila kita gimana gitu? Sejarah perjuangan bangsa aja tidak hafal gitu. Alhamdulillah sekarang anak-anak SD itu sudah mulai lagi. Dan sekarang di Penajam kebetulan PPTN lama ya. Upacara Senin saya lakukan itu. Dan sekarang kelas 4 ke 6 itu tidak boleh membaca Undang-Undang Dasar 45 pada saat upacara. Saya tidak bolehkan. Tapi saya wajibkan untuk menghafal. Jadi yang tampil itu menghafal. Supaya memotivasi yang lain. Jangan-jangan minggu depan guru saya nunjuk saya gitu. Nah, saya mohon maaf, saya singkat, Bu Daya. Ya, iya, singkat tapi mantap. Terima kasih. Salam sehat buat kita semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Pak Alimuddin fi amanillah. Semoga lancar perjalanannya. Ya, baik Bapak dan Ibu semua, kita sampai kepada tanya jawab. Paling saya hanya ingin membatasi untuk 1 atau 2 pertanyaannya Bapak Ibu yang sekiranya ini masih ingin Ibu dan Bapak tanyakan seputar bagaimana nih Bu Hijrah menulis atau bagaimana menggagas nilai-nilai karakter bangsa dalam pelajaran online. Ya, yang akan kita tanyakan ke Ibu Ratna. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya, Bu. Ya, silakan. Bu Rika. Ya, Bu Rika, silakan Bu Rika. Ya. Bu Hajar juga sudah. Ya, silakan Bu Rika. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Rika cantik. Ya, terima kasih Bu yang cantik. Sama-sama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya. Saya ingin bertanya kepada Bu Ratna dan Bu Hijrah ya. Yang pertama untuk Bu Ratna. Tadi saya tertarik dengan apa yang diucapkan oleh Pak Alimuddin ya. Memang selama ini kita ini jarang sekali, itu hanya tugasnya guru PPKN seperti itu aja. Tapi Ya, betul. dalam pelajaran kita itu kita jarang sekali Di mute dulu Bu, unmute dulu, di unmute dulu. Iya. Ya. Oh iya. Jadi saya ingin tertarik dengan kata-kata Pak Ali tadi bahwa memang kenyataannya seperti itu yang terjadi ya. Kita ini hanya berpikir bahwa nilai-nilai Pancasila itu ditanamkan oleh guru PKN gitu ya. Bukan seperti saya misalnya guru matematika, guru bahasa Indonesia atau yang lainnya. Nah, hal-hal seperti itu terlupakan. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh tadi Pak Ali. Terus saya ingin bertanya kepada Bu Ratna, bagaimana caranya kita menanamkan atau kiat-kiatnya untuk menanamkan kepada murid supaya anak-anak itu jujur. Karena itu memang karakter yang paling penting dalam setiap pembelajaran. Misalkan ini kan daring. Mereka tuh jujur nggak mengerjakannya, apakah mereka bekerja sama atau melihat Google seperti dan sebagainya. Jadi saya ingin bertanya apa kiat-kiatnya Bu ya. Terus yang kedua untuk Bu Hijrah, saya ingin bertanya Itu sudah. kiat-kiatnya agar tetap semangat untuk menulis karena kita kan moodnya naik turun ya kan. Nah, seperti itu ya. Terima kasih, semoga hari ini Bu Ratna dan Bu Hijrah memotivasi saya untuk terus maju juga. Seperti Bu Hijrah dan Bu Ratna berdua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke Bu Ratna untuk menjawabnya singkat, padat, jelas, dan juga Bu Hijrah singkat, padat, jelas. Silakan. Oke. Bu Ratna. Di unmute dulu Bu Ratna, di unmute dulu. Ya, Terima kasih MD, luar biasa. Bu Rika, terima kasih pertanyaannya. Ini langsung saya jawab dengan waktu singkat saja. Ya. Waktunya singkat. Jadi bagaimana bagaimana kiat-kiat kita sebagai guru untuk mengarahkan anak menjadi karakter yang selalu berbuat jujur, itu berupayanya dulu itu kiat-kiatnya kalau saya pribadi itu dari kitanya dulu. Ya, dari gurunya dulu yang memang sudah pasti anak-anak akan mencontoh kalau kita sudah pernah terbukti dilihat atau disaksikan atau terbukti secara nyata di hadapan mereka, mungkin dari perkataan, dari segala bentuk ucapan dan sebagainya yang memang di situ contoh misalnya satu kata misalnya Ibu nanti akan masuk 10 menit Ibu lebihkan dari jam terjadwal ya. Nah, di situ kita akan berupaya benar-benar bahwa perkataan kita itu benar-benar bertanggung jawab dengan realnya gitu ya. Jadi kalau kita menuntut siswa harus segera itu agak susah ya kan, tapi kita buktikan, kita arahkan dengan kita memberi contoh terlebih dahulu. Itu kiat dari saya.
Ya, MD ya. untuk Oke, mantap kejujuran. sekali. Terima kasih. Padat dan jelas dan mudah-mudahan bisa nanti dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari ya Bu Rike ya. Iya. Lanjut Bu Hijrah, singkat. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah singkat ya jawabannya. Nah, tadi pertanyaannya Bu Rike yang cantik. Bagaimana kiat-kiat menulis ya supaya kita selalu semangat karena kadang-kadang naik turun, ya kan? Nah, begitu. Nah, sebenarnya ini sudah saya sampaikan tadi ya ketika saya menyampaikan beberapa tips. Nah, kalau kita ingin supaya gairah menulis kita terus semangat, jadikan menulis itu sebagai hobi. Itu yang pertama. Nah, bagaimana supaya kita merasakan selalu hobi menulis? Ciptakan rasa senang di dalam diri. Iya, Ya, jadi tenang kan? dulu ya Bu Hijrah. Iya, Benar. akhirnya kita bergairah dan Ya. bergelora terus dalam menulis itu. Semangat. Yuh. Mantap. Benar kata Bu Mantap. Hijrah dan Bu Ratna tadi. Memang harus ada motivasi intrinsik dalam diri ya. Kalau hobi ya, hobi apapun yang kita lakukan, Iya. memang hobi, pasti kita akan senang melakukannya. Betul Iya, belum? betul. Bahagia dulu baru melakukan. Betul. Ada pertanyaan yang lain? Kasih. Masih ada? Oke, Bapak Ibu, Saya mau nanya. silakan Bu. Beh. Silakan. Nah, saya pertanyaannya mirip dengan Bu Rike, tapi Iya. lanjutannya. Ya. Mm-mm. Nah, kan bilangnya Bu Hijrah, jadikan itu hobi ya. Iya. Nah, itu Bu Hijrah yang susah. Untuk menjadikan itu hobi itu, kayak apa itu kiatnya supaya tumbuh gitu ya, caranya supaya tumbuh senang, Nah, kayak jadi- Bu Hijrah tuh senang nulis itu kayak apa tuh Itu caranya? gampang, Bu. Langsung saya jawab ya, Budayanya. Ya, silakan. Ya. Nah, ketika kita ingin ya menjadikan menulis itu sebagai hobi, yang pertama kita itu mencintai literasi dulu, Bu. Suka membaca, suka menulis. Benar. Itu yang paling penting lah. Kita ini loh guru, seorang pendidik, ya kan? Kita harus senantiasa menghargai apa yang sudah kita pelajari di masa lalu, Ya. supaya apa yang kita pelajari di masa lalu itu bisa memberikan warna, Mhm. ya, warna Iya. hidup dan lebih bermakna. Ya, Jadi seperti bagus itu. sekali. Ya, benar Bu Iya. Siti Hajar ya. Jadi Bu, kuncinya itu banyak membaca. Iya. Kedua, Betul. berteman sama yang suka membaca. Nah, Pasti. itu udah pasti itu biar Ya, termotivasi. suruh akrab-akrab dulu sama Bu Dayang, Bu Hijrah gitu ya. Benar. Betul. Bisa menulari. Bergaul. Dengan Jadi orang-orang yang berjamaah suka kita ya. menulis. Ya, siap. Iya. Ya, bagus ya Bu Siti Hajar, pertanyaannya memang Positif. benar ya. Saya Iya, simpulkan dulu Bapak Ibu Kasih Bu semua. ya. Iya, saya simpulkan dulu sebentar Bu Ana. Jadi ketika kita berkumpul Semangat. dengan orang yang suka menulis, pasti kita akan diberikan bias yang sama. Artinya pengaruhnya juga ada nanti pada diri kita. Walaupun menulisnya itu singkat saja, sederhana, tapi pasti ada bias-bias atau influence ya, atau pengaruh-pengaruh yang positif dari kegiatan kita ketika kita bergaul dengan orang-orang yang suka menulis. Pun sama ketika kita bergaul dengan orang-orang yang tidak suka menulis, orang-orang yang suka berfoto, misalnya berfoto ria, Iya. kita pun akan ikut-ikutan berfoto-foto juga. Ketika kita bergabung dengan orang-orang yang suka mengikuti lomba-lomba, pun kita akan sama ya seperti terbias, tersengat listrik ya, Iya, tersengat betul. listrik. Terdampak. Tersetrum ya. Iya. Jadi kita akan tersengat dan kemudian melakukan hal yang Ya, sama. tertular ya Bu ya. Tular yang Benar. positif loh, Bu. Ya, Ya, Bu virus Ana, yang positif. Virus positif nih. silakan Bu Ana, singkat pada jelas. ya singkat aja. Saya melanjutkan pertanyaan Bu Rike Siti. sama Bu Siti. Siti Hajar. Ya. Saya sebagai orang di lapangan, Mhm. tapi kalau saya menulis itu kemungkinan kecil banget. Nah, Jangan. terus Bentar, Bu Hijrah, dengan itulah apa katanya Bu Dayang tadi, kita berfoto-foto. Jadi kalau orang lapangan sering berfoto-foto Suka berfoto-foto. aja jadinya, Iya. akhirnya. Itu aja gimana kiat-kiatnya Bu untuk Ya, supaya foto jadi tulisan. Ayo Bu Hijrah. ya itu gimana Iya. Bu Benar. Hijrah kiat-kiatnya? Oke, Iya. Bu Hijrah. Jadi seperti yang saya bilang ya, katakan tadi ya di presentasi ya. Sebenarnya menulis itu tidak susah.
Siapa yang bilang menulis itu susah? Ada orang yang beranggapan menulis itu susah karena dia tidak tahu manfaat dari menulis itu sendiri. Itu yang pertama. Padahal sudah saya jelaskan tadi ya bahwasannya kalau kita menulis, kemudian tulisan kita itu menjadi buku, katakanlah seperti itu kita menghargai apa yang sudah kita pelajari. Nah, kayak Bu Ana kan orang lapangan. Ya silakan menulis berhubungan dengan bidang apa yang Bu Ana lakukan Ya, setiap terima harinya. kasih Bu Hijrah. Ya, jadi Karena seperti kan itu. suka foto, iya Satu benar lagi, suka Bu. foto. Bu Nanti Dayang. fotonya jadikan tulisan ya. Ya, terima kasih. Ya. Foto kita bisa untuk dibuat nulis. Ditulis. Nah, Iya. untuk Bu Ratna, ini pertanyaan yang kedua untuk Bu Ratna. Biar dia nggak diem. Saya berterima kasih diberi temanya tentang kejujuran. Tapi saya sudah menerapkan di anak-anak waktu kita online. Nah, anak-anak terbuka kameranya. Tapi untuk seragam memang kalau jamnya saya itu memang saya tekankan seragam beda dengan guru-guru lain. Makanya kalau seandainya Bu Hijrah kemarin nanya, Bu Ana punya gambar atau waktu KBM, ya beda saya. Soalnya seragam saya beda. Makanya kalau ada anak pakai seragam hari Senin, Selasa, Rabu, saya suruh ganti. Jadi beralih dengan beda dengan Bu Ratna dan guru-guru bidang studi lain. Soalnya saya harus tekankan pakai baju olahraga. Kebetulan saya ngajar kelas 12. Supaya anak-anak kelas 12 ini biar suka pakai baju olahraga. Iya, siap Bu Ana. Waktunya cuma sedikit gitu aja. Itu aja Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Ana. Saya kasih silakan masukan aja sama Bu Ratna. Ya, silakan Bu Ratna dikomentari singkat padat jelas karena sudah azan asar. Silakan Bu Ratna. Lagi mau zoom. Ya. Berarti segala sesuatunya kita sesuaikan dengan kondisi dan mapelnya mungkin budayanya itu saja. Benar. Ya, bagus sekali. Ya, silakan Bu Ana. Terima kasih Bu Ratna atas pertanyaannya. Ya, ini sudah ada pertanyaan sedikit lagi ya, satu sedikit. Gimana nih kalau kita saat itu nggak megang laptop? Ini pertanyaan dari Bu Fitri ya. Nggak megang laptop tapi saya nih mau nulis. Nah, takut kalau kita misalnya nggak pegang alat tulis. Nah, nanti ide itu hilang. Gimana dong caranya agar ide itu bisa teringat-ingat? Ayo, silakan Bu Hijrah. Jadi begini loh Bu, ini berdasarkan pengalaman saya ya. Saya itu kalau menulis itu nggak pernah bawa laptop. Laptop itu otomatis kan ada di dalam tas. Nah, tetapi yang namanya HP itu selalu menjadi teman kita, benar enggak? Nah, di dalam HP itu kan ada namanya notes ya. Di situ biasa saya menulis. Ya, pada saat oke, sudah jelas ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, sudah jelas. Ya. Bahwa di HP itu ada namanya fitur notes atau memo. Mungkin Bu Fitri bisa memanfaatkan fitur di HP itu jika sedang menunggu antrian di masjid ataupun antrian ketika kita membayar tagihan listrik, telepon dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu terima kasih ya Pak Budi senyum-senyum aja dari tadi, Bu Pusani, Bu Fatimah ya, Pak Alimuddin yang luar biasa ya masih tetap on walaupun Bapak sedang berjalan nih ke Balikpapan. Ya, terima kasih ya. Pak Ridwan juga, Bu Fitri ya, Pak Arman, Bu Yeni kan seri ya. Hai Hani. How are you Hani? Ini ada Bu Rika, Pak Rika juga. Ada Bu Nurmala. Terima kasih ya sudah datang di webinar Guru Hebat Kaltim. Bu Puspa, terima kasih. Bu Rika atas pertanyaannya. Dan mudah-mudahan kegiatan kita ini akan semakin sering kita lakukan. Pak Budi, saya tunggu juga ya berbaginya. Bu Puspa, Bu Fatimah, saya tunggu juga. Bu Yani dan teman-teman semua. Itu sama siapa, Kesya? Ya, oke. Nanti kita akan lanjutkan lagi Bu Yani, karena kita foto bersama. Sama siapa, Kesya? Jadi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya, kita berdoa dulu untuk mengakhiri kegiatan kita dan mudah-mudahan ini akan menjadi kegiatan yang terus berlanjut agar kita sama-sama maju dan ada gelora untuk maju bersama. Hebat semua. Kita tutup dengan membaca doa bersama. Berdoa dimulai. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan sekarang saatnya kita berfoto bersama sebagai bukti bahwa kita sudah belajar dan berbagi. Silakan Bu Yeni, tolong MD ya. Silakan. Ayo dinyalakan semua kameranya. Silakan Bapak Ibu yang hebat.
Kita mulai untuk slide 1 dulu. Ya, bentar ya. Oke. Mulai slide 1 dulu. Oke. Iya. Slide 1 sebentar. Bu Hijrah tolong di spotlight-nya dihapus dulu ya. Dihapus spotlight-nya sebentar, saya hapus dulu. Enggak apa-apa Bu Hijrah, enggak usah ya. Saya aja. Oke. Ya, atau Bu Hijrah juga bisa menghapus. Boleh Bu Hijrah. Spotlight gimana itu? Iya. Spotlight. Ada? Nggak ada, Bu. Oh iya, enggak apa-apa. Siap sudah. Oke, kita hitung dari sekarang. Ayo Cisnya sarangnya dulu kita sarangnya semuanya. Bu Yani minta tolong. Oke, 1, 2, 3 untuk halaman 1. Oke. Ya, sekarang ke halaman 2. Oh, tidak ada halaman 2 ternyata. Berarti 2 kali kita berfoto. 1, 2. Senyum dong. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya. Mudah-mudahan kegiatan kita semakin lama semakin bagus dan Bapak Ibu semuanya mau berbagi dengan kita semua dan kita sama-sama belajar. Terima kasih atas kedatangannya. Saya Dayang Suryani mengundurkan diri dan mudah-mudahan kita ketemu lagi di 2 pekan dari sekarang. Assalamualaikum. Terima kasih MD. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Puspa. Terima kasih. Ya, Bu Yani, Bu Siti, Bu Rika udah di sekolah ya. Fatima. Iya. Iya, saya juga sudah mau ke sekolah ini. Iya, kita Pak ke Budi, sekolah makasih. dulu. Pak Kadis Dikbud. Ya, mohon maaf ya MD Iya, dan iya. Bapak Ibu semua. Saya siap-siap mau ke Boleh. sekolah, dampingin Sama. bersih-bersih. Iya. Ya. Terima kasih. Absensinya Assalamualaikum buat warahmatullahi kami ya, saya belum wabarakatuh. absen. Belum sempat tadi Waalaikumsalam absen. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Bu Siti Hajar yang mau absen. Bu Fatima, terima kasih ya udah datang. Ayo, Kopi